sahabat perempuan dan anak, kembali lagi di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak bersama saya Upi Maria yang akan memandu podcast episode kali ini. Podcast Sapa adalah tempat kita ngobrol santai yang akan membahas berbagai topik tentang perempuan dan anak, mulai dari edukasi, isu-isu terkini hingga tokoh-tokoh inspiratif. Nah, sahabat perempuan dan anak, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama mengikuti kabar bencana dari Sumatera, Aceh, dan juga yang terakhir di Kabupaten Bandung Barat. Dan biasanya ketika bencana terjadi kita akan fokus kepada kondisi rumah yang rusak, kemudian akses yang terputus dan juga jumlah korban. Tapi ada satu kelompok yang sering disebut paling rentan, namun suaranya justru paling jarang didengar, yakni perempuan dan anak. Nah, sahabat perempuan dan anak, di situasi bencana, anak bukan hanya kehilangan tempat tinggal ataupun sekolah, tapi juga rasa aman. Mereka bisa saja terpisah dari keluarga, kehilangan rutinitas, bahkan menghadapi resiko kekerasan atau eksploitasi. Karena itu, di podcast episode kali ini, kita akan ngobrol santai tapi penting tentang bagaimana melindungi anak di situasi bencana. Sahabat perempuan dan anak, kali ini kita sudah bersama-sama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Arifah Fauzi. Selamat datang, Ibu. Selamat datang juga, Kakak Upi. Selamat datang kembali. Kita akan sering bertemu sepertinya di episode-episode berikutnya juga. Nah, kali ini kita juga telah hadir bersama-sama dengan kita CEO dari Save the Children Indonesia, Ibu Desi Kurwiani. Selamat datang, Ibu. Terima kasih banyak sudah diundang. Ibu Desi dan juga Ibu Menteri, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar dengan bagaimana perlindungan anak di situasi bencana. Nah, sebelum ke Ibu Menteri, kita akan ngobrol dulu pertama dengan Ibu Desi terkait, kami mendengar banyak terkait bagaimana Save the Children turun ke lapangan pada saat bencana Sumatera dan Aceh kemarin ya Bu ya. Betul. Nah, Ibu Desi, saat pertama kali turun atau menerima laporan dari lapangan, kondisi anak-anak seperti apa sih Bu yang paling Ibu ingat, mungkin yang paling menyentuh begitu? Saya tuh saat banjir Sumatera terjadi, saya tuh langsung berangkat di hari kedua. Kebetulan tim Save the Children di hari pertama dalam kurun waktu 24 jam sudah berada di lapangan. Nah, hari kedua saya ke sana karena memang tim saat itu bilang, Ibu harus datang langsung deh gitu. Saya sebetulnya, kenapa ya, ini kan banjir ya, maksudnya di Indonesia sering sekali terjadi banjir dan saya merasa biasanya tim yang teknis dulu biasanya ke lapangan untuk melakukan assessment, tapi memaksa sekali untuk saya hadir di lapangan. Ternyata memang pada saat saya datang ke sana seperti yang kita lihat bersama, kondisinya sangat parah gitu ya di beberapa lokasi. Nah, ke sana tentunya melihat kondisi sangat parah, saya juga bertemu langsung dengan anak-anak dan para orang tua, khususnya ibu-ibu, yang saya paling saat ini menyentuh hati saya dan selalu saya ceritakan sebetulnya di dalam setiap kesempatan. Saat itu memang semua masih dalam keadaan shock, gitu ya, karena memang baru saja terjadi, masih banyak keluarga yang hilang, masih banyak yang tercerai-berai, entah suaminya di mana, entah anaknya di mana, gitu ya, entah orang tuanya di mana, mengungsi dalam keadaan apa adanya, gitu. Dan tapi yang lebih menyentuh hati sebetulnya para ibu-ibu yang sudah tidak bisa menahan tangis karena memang sangat tertekan. Saya yang pertama kali kebetulan ke sana, jadi begitu melihat ada orang pertama kali yang menanyakan ibu bagaimana kabar ibu-ibu, langsung tumpah ruah tentunya gitu ya, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dialami selama beberapa jam ke belakang. Nah, tapi dari situ kemudian saat saya bicara sama anak-anak, hal berbeda yang saya temukan gitu. Mereka dalam keadaan sangat memprihatinkan, dalam keadaan sangat penuh ketidakpastian, gelap gitu ya, nggak ada sinyal, pastinya air terbatas, masih juga banjir mengenang cukup tinggi, hujan masih terus turun. Mereka betul-betul bisa tertawa, ceria, bisa masih bermain dengan teman-teman yang di pengungsian. Saya tuh terenyuh sih, saya merasa anak-anak tuh resiliensinya jauh lebih tinggi daripada kita yang orang dewasa. Tapi di satu sisi saat mereka menanyakan, saya tanya, adik-adik apa sih sebetulnya yang adik-adik takutkan atau apa sih sebetulnya yang adik-adik rindukan ya saat di pengungsian. Mereka bilang, Ibu jangan khawatir, kami tuh baik-baik aja.
Tapi yang tidak baik-baik adalah rumah dan sekolah kami. Kapan kami bisa kembali ke rumah dan sekolah? Di situ saya seperti merasa apa ya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat tulus. Mereka sangat ceria, tapi mereka juga sungguh tidak memahami apa sih sebetulnya yang akan terjadi dengan mereka beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan ke depan gitu. Dan pertanyaan itu saya nggak bisa jawab gitu. Saya bilang kita akan mengupayakan yang terbaik. Kita mari sama-sama berdoa, tetap bersemangat, tetap bisa menjalankan apa yang kita bisa jalankan gitu. Jadi itu sih yang paling saya rasakan gitu, bahwa dalam keadaan sesulit apapun anak-anak betul yang paling rentan, tapi jangan kita lupa mereka itu yang paling kuat sebetulnya, yang paling punya semangat yang jauh lebih tinggi daripada orang dewasa gitu. Nah, hal yang pertama Ibu kan kesana turun langsung bertemu dengan anak-anak, tentunya berdiskusi dengan anak-anak. Apa yang paling sering ditanyakan oleh mereka, Bu? Kalau mereka sebetulnya satu itu tadi, kangen dengan rumah. Ya. Pertanyaan yang sering sekali juga saya dapat karena di beberapa lokasi mereka masih terpecah dengan keluarganya. Kan ada yang mungkin lokasinya ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan tidak di Aceh pun juga. ya, Bu, lokasi. Betul. Saya mau cerita sedikit kalau boleh gitu. Kemarin tuh saya ke salah satu desa di dekat Aceh, Tamiang. Di sana ketemu seorang anak yang pada saat banjir terjadi, anak tersebut seorang perempuan, anak perempuan, usia mungkin sekitar kelas 2 SMP, tinggal di pesantren. Gitu. Pesantrennya habis, terendam banjir, sudah hanyut, sudah tidak ada lagi. Saat itu mungkin pemilik pesantren, pengelolanya bingung ya. Ini anak-anak kan tidak ada orang tuanya di sana. Mau dikemanakan? Akhirnya dibawa ke pengungsian. Nah, beberapa anak-anak di pengungsian itu yang sama-sama dari satu pesantren tersebut kebetulan tinggal ke arah desa-desa yang sejalan gitu. Jadi sekitar 8 orang anak perempuan mereka memutuskan untuk tidak tinggal di pengungsian. Karena mereka tidak bisa tidur, mereka terpikirkan apakah ayah bundanya masih ada nggak? Adik kakaknya masih ada nggak di desanya? Jadi mereka pun bilang saya nggak bisa tidur juga di pengungsian. Lebih baik saya berjalan kaki mereka selama 3 hari. Untuk sampai ke desa masing-masing. Selama 3 hari 8 anak perempuan usia SMP tanpa kenal takut, tanpa kenal apapun, takut apapun, karena itu kan gelap ya, tidak ada lampu, tidak ada sinyal, tidak ada komunikasi apapun. Mereka memilih untuk berjalan bersama-sama pelan-pelan, tidur di pengungsian-pengungsian di sepanjang jalan hanya untuk sampai ke rumahnya masing-masing. Jadi memang yang mereka rindukan itu ya keluarga, yang mereka rindukan itu rumah. Mau gimana pun gitu, mereka mau ditempatkan mungkin di pengungsian yang mungkin lebih aman, lebih nyaman. Buat mereka kalau mereka terpisah dari keluarganya, buat mereka dimanapun akan merasa tidak nyaman. Betul, tentunya pasti anak-anak ingin memastikan kondisi keluarganya baik-baik saja. Betul, ya, Bu, ya. Betul. Jujur saya merinding dengernya. Namun Ibu Desi, kita akan ke Ibu Menteri sebentar. Ibu Menteri, tadi kita juga mendengar cerita Bu Desi bagaimana kondisi waktu Save the Children turun ke Sumatera dan juga Aceh tentunya. Ibu, apa sih Bu hal pertama yang langsung menjadi perhatian Ibu terkait anak-anak di wilayah terdampak, khususnya kemarin di Sumatera, Aceh, dan juga yang terakhir kemarin di Bandung Barat? Seperti apa Ibu? Iya, saya datang pertama kali itu di Sumatera Barat ya, hari kedua. Hari kedua itu terutama ibu-ibu ya, dia merasa nggak percaya bahwa mereka ada di pengungsian. Gitu, masih kayak nggak percaya karena dia menyaksikan benar gitu ya, gimana air itu lewat gitu ya. Semua barang-barang di rumah itu ke bawah, tapi mereka kebetulan ada di lantai atas gitu, jadi masih bisa menyelamatkan diri. Tetapi ada seorang ibu yang ketika saya bertemu, dia nggak cerita, tapi dia hanya nangis gitu, mungkin trauma dan tekanan yang terlalu tinggi karena dia waktu itu belum tahu di mana anaknya, di mana suaminya. Kan itu kejadiannya
malam ya Dini kalau nggak hari, saya, Ibu. dini Betul, hari. pukul Jadi begitu 1 terdengar pagi. itu mereka udah nggak Ya, udah menyelamatkan diri diri. masing-masing gitu ya. Dan ketika saya tanya, saya nggak berani menanya apa yang dirasakan ya, karena dari dia menangis aja kita sudah tahu betapa berat gitu ya. Terus saya tungguin aja sampai dia selesai. Ketika dia selesai nangis, artinya sudah ada yang terlepas gitu ya, walau sesaat. Dia hanya bilang, saya ke depannya seperti apa, Bu? Rumah saya habis, tidak ada yang bersisa. Suami saya baru usaha, baru mulai, itu juga pinjaman gitu ya, itu habis semua gitu. Jadi saya nggak tahu saya ke depannya seperti apa, seberapa lama saya di pengungsian, seberapa lama saya dibantu orang. Gitu. Jadi saya ingin lebih cepat bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Itu salah satu yang membuat mungkin pemerintah ya bekerja begitu maksimal untuk bisa meringankan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di daerah bencana. Kemudian dengan anak-anak itu kelihatannya mudah, dia kembali ceria, tetapi sebetulnya secara memori itu akan terekam. Waktu saya melihat sebuah video yang dilakukan oleh teman-teman di Forum Anak, dia menyeberangi sungai berbekal terpal plastik gitu ya, terus dipasang dekat tenda pengungsian. Itu diajak nyanyi aja itu udah happy-nya luar biasa. Sekedar nyanyi mereka bisa tepuk tangan. Artinya memang secara psikologis kondisi bencana ini mempunyai dampak bagaimana mereka bisa menyehatkan secara psikologis. Obatnya sebetulnya tidak terlalu berat untuk anak-anak gitu ya. Diajak happy, diajak melupakan sejenak itu lebih mudah bagi anak-anak. Tapi kalau bagi perempuan mereka berpikirnya panjang. Harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, bisa dengan siapa lagi kita dibantu gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak kelihatannya cepat, tetapi sebetulnya dia punya memori. Ini dibuktikan dengan ketika seorang psikolog itu memberikan kertas untuk digambar. Itu yang digambar, kalau psikolog tuh punya makna ya. Ini gambar apa, menandai bahwa dia secara psikologis sebetulnya belum oke-oke banget gitu. Jadi memang kalau kita ingin melakukan sesuatu mungkin apa yang kira-kira cocok untuk anak-anak kita, karena tidak semua yang kita berikan dibutuhkan oleh mereka. Betul, gitu. tentunya butuh assessment yang baik Iya, ya Ibu. betul, Ya, untuk betul. memetakan. Nah, kita kembali ke Ibu Desi. Ibu Desi dari pengalaman Save the Children sendiri, resiko apa sih Bu yang paling sering muncul ketika Ibu dan juga tim turun ke lapangan begitu, tapi resiko yang muncul tapi belum tentu terlihat di pemberitaan atau di media sosial, seperti apa? Saya ingin menyambung sih apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Sebetulnya betul, tadi saya cerita anak-anak itu terlihat ceria, semangat, mereka yang kelihatan lebih kuat ya daripada orang dewasa. Tapi dalam hati saya waktu itu melihat anak-anak itu, saya bilang sih ke diri saya sendiri, saya pulang dari sini harus cerita ke lebih banyak orang supaya lebih banyak orang lagi memperhatikan anak-anak di Sumatera dan Aceh, karena mereka belum sadar gitu ya apa yang terjadi dengan mereka gitu. Lambat laun saat mereka sadar, kok saya nggak pulang-pulang dari pengungsian, kenapa saya nggak sekolah-sekolah, itu akan mulai mengganggu ya secara psikososial gitu. Itu yang kadang mungkin tidak terlihat resikonya sekarang yang Ibu Menteri sampaikan, apakah itu trauma berkepanjangan atau masuk ke dalam memori anak-anak yang kemudian menjadi rasa takut yang tidak berkesudahan gitu. Itu sesuatu yang kadang resiko yang tidak terlihat saat ini gitu. Tapi kami di Save the Children ingin mengantisipasi supaya itu tidak menjadi sesuatu yang berdampak panjang kepada anak-anak, berdampak buruk. Satu lagi yang kita melihat resiko tertinggi tentunya kerentanan terhadap perlindungan perempuan dan anak-anak, perempuan khususnya. Karena kebutuhan mereka kan khusus ya, beda dengan kebutuhan anak laki-laki atau kebutuhan yang bukan perempuan, kebutuhan laki-laki. Mereka butuh hygiene kit yang berbeda gitu ya. Mereka butuh pembalut yang mungkin tidak ada, tidak tersedia dimanapun atau tidak terfikirkan.
mereka juga butuh kebersihan yang berbeda, kemudian juga perlindungan secara ya dari kekerasan seksual, dari pelecehan, itu juga sesuatu yang resiko-resiko yang kadang-kadang tidak terantisipasi atau tidak terpikirkan. Jadi seperti misalnya sesimpel pemisahan toilet untuk laki-laki dan perempuan. Betul. Bagaimana orang tua juga mengawasi apabila anak-anaknya atau putri-putrinya mungkin masuk ke dalam toilet di dalam pengungsian dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu sih yang kadang-kadang resiko yang mungkin sebetulnya solusinya tidak terlalu sulit, asal kita sadar bahwa itu ada resikonya dan cepat dilakukan antisipasi. Betul sekali. Nah, sahabat perempuan dan anak, hal-hal seperti ini tadi sebetulnya common dan sangat dibutuhkan ketika terjadi bencana, tapi mungkin belum terlalu terblow up di media atau di sosial media bahwa ada perbedaan kebutuhan spesifik antara perempuan dan laki-laki seperti itu. Nah, Ibu Menteri, menyambung dari Ibu Desi tadi terkait ada kebutuhan tertentu di lapangan dan lain sebagainya. Bagaimana sih Bu respon pemerintah pusat dan juga daerah dalam memastikan respon bencana yang ramah anak dan perempuan tentunya? Seperti apa Ibu? Saya melihat bahwa pemerintah sudah sangat baik ya, bagaimana berupaya maksimal agar mereka yang terdampak bencana ini mendapatkan layanan sebaik-baiknya. Salah satu contoh data di BNPB sekarang sudah terpilah, bahkan sangat detail sekali. Kalau dulu kan hanya laki, perempuan, malah dulu hanya jumlah korban berapa gitu, nggak tahu laki, nggak tahu perempuan. Sekarang justru sudah lebih detail lagi, berapa laki-lakinya, berapa perempuannya, berapa usia anak, berapa lansia, kemudian berapa ibu hamil, berapa ibu menyusui, itu sudah lebih terdata, sehingga ini memudahkan pemerintah untuk memberikan layanan yang sesuai. Tadi nyambung Bu Desi bahwa yang menjadi perhatian kita adalah kebutuhan spesifik dari perempuan dan anak-anak. Kadang apa yang disediakan di tempat pengungsian itu kan bersifat umum. Padahal perempuan itu punya kebutuhan spesifik, anak-anak juga makanannya berbeda. Tetapi ini juga sudah diantisipasi oleh pemerintah, hanya saja memang belum bisa sepenuhnya terpenuhi semua kebutuhannya. Oleh karena itu menurut saya gitu ya, kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak ini menjadi kekuatan bangsa kita, kekuatan negara kita. Nggak mungkin negara berjalan sendiri. Dan saat ini sudah ada satuan tugas ya yang bencana di Sumatera ini menjadi prioritas nasional, di mana seluruh kementerian, lembaga melakukan layanan terbaik sesuai dengan tusinya masing-masing. Ini adalah kolaborasi agar apa yang dilaksanakan oleh pemerintah ini tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah saat ini yang sedang disiapkan adalah ruang bermain dan pos sapa. Kenapa kita memprioritaskan itu? Karena pos sapa ini sebagai media bagaimana hal-hal yang dirasakan tidak nyaman, hal-hal yang mungkin dalam tanda petik mengganggu keamanan seseorang gitu, dia punya tempat untuk bercerita gitu ya, atau ada hal-hal yang ingin dipahami lebih jauh, itu bisa ditanyakan di situ. Karena sebetulnya pos sapa ini bukan hanya tempat pengaduan, tetapi sebagai tempat sarana untuk edukasi bagaimana menghilangkan trauma, dengan apa kita bisa memberikan saran-saran atau memberikan layanan yang tepat, karena sama-sama perempuan, cara penyelesaiannya belum tentu sama. Betul. Karena masing-masing punya latar belakang yang berbeda. Ini lebih sulit lagi. Bencananya sama, rumahnya sama, berdekatan, yang dialami juga sama, tetapi penyelesaiannya belum tentu sama. Karena ada background di belakang ini yang kadang mungkin sebelumnya sudah punya
masalah gitu ya, sehingga ini harus assessment-nya harus benar-benar tepat. Memang tidak semudah membalik tangan untuk memperbaiki atau memberikan solusi terbaik terhadap persoalan-persoalan yang secara psikis. Kalau secara materi mungkin gampang, kita nggak punya pakaian itu bisa langsung. Tetapi kalau urusan dengan psikis ini butuh waktu agak panjang karena itu berkaitan dengan hati, dengan rasa. Tetapi manakala kita bisa memberikan solusi terbaik, ya mudah-mudahan kita bisa memberikan itu. Satu lagi ada teman saya ketika sebuah organisasi datang ke Tamiang, itu mungkin minggu kedua, ya baru bisa menembus dari Banda Aceh jam 4 sore, nyampe di Tamiang tuh jam 7 pagi. Mereka membawa beras segala macam. Ada satu pertanyaan yang membuat teman-teman saya ini jadi ada rasa kayak penyesalan gitu ya. Karena si ibu itu bilang gini, Bunda tidak bawa daster kah buat kami? Itu kan sesuatu yang simpel sekali ya. Kami belum pernah ganti karena hanya ini yang melekat gitu. Nah itu jadi tadinya teman-teman saya tuh mau bawa daster, tapi kan informasinya di sana baju numpuk, nggak ada yang ngambil. Ternyata jadi masyarakat kita yang namanya pakaian pantas pakai itu kebanyakan baju pesta, baju yang bukan untuk sehari-hari. Untuk ke mall jadi, ya, Bu? Ya, jadi itu numpuk karena memang tidak sesuai, bukan itu yang dibutuhkan. kebutuhan. Justru yang dibutuhkan kayak daster yang baju sehari-hari. Baju rumah, Jadi menurut saya kalau istilah baju pantas pakai mungkin lebih baik baru, tetapi benar-benar dibutuhkan gitu ya. Kayak daster itu kan variatif banget gitu ya, dan dipakainya kan lebih nyaman gitu. Jadi mungkin kalau baju pantas pakainya untuk suasana tertentu ya masih oke lah. Tapi kalau baju pesta kan kayaknya cuman bener-bener ngebersihin lemari gitu ya supaya kosong gitu, tapi tidak melihat. Cuman niat baiknya ya kita lihat, hanya saja mungkin perlu diingatkan ketika kita menggalang pakaian pantas pakai, disesuaikan dengan kondisinya sebetulnya lagi apa gitu. Tentunya perlu asesmen yang menyeluruh gitu ya Bu ya, mendengarkan kebutuhan perempuan di lapangan seperti apa. Jadi bukan mengira-ngira gitu ya Bu ya. Tadi ternyata yang dibutuhkan adalah daster, mungkin pembalut dan yang lain sebagainya. Nah ada Sapa, ada ruang bermain ramah anak, itu juga bukti bahwa negara hadir ya Bu. Dan juga tentunya Kemen PPPA sudah melakukan sesuatu untuk turut hadir di Sumatera, Aceh dan juga lokasi bencana lainnya. Nah Ibu Desi, kalau kita belajar dari bencana di Sumatera dan Aceh kemarin, apa sih Bu pelajaran terpenting yang seharusnya kita terapkan ke depan, terutama di fase pra bencana? Memang saya setuju sekali dengan apa yang Ibu Menteri sampaikan tadi, keterlibatan pihak yang memang akan dibantu gitu ya. Bagi kami tentunya karena kami Save the Children, anak-anak merupakan yang utama yang kami ingin bantu. Jadi keterlibatan mereka dari mulai pra bencana, saat bencana dan pasca bencana merupakan sesuatu yang sangat penting. Bagi kami program apapun harus tentunya mendengarkan apa yang mereka rasakan, kebutuhan mereka apa, harapan mereka apa. Nah, mereka saya melihat sebetulnya sekarang ini ya banjir di mana-mana, bencana di mana-mana, tentunya kita semua paham bahwa itu akibat dampak krisis iklim yang semakin hari semakin memburuk ya gitu. Nah, siapa sih sebetulnya yang bisa melakukan perubahan, yang bisa diajak untuk kita bicara pra bencana untuk memastikan ada kesiapsiagaan? Pastinya kita harus mengajak dan menggandeng anak-anak dan orang muda. Nah, mereka lah yang bisa kita berikan edukasi, pemahaman, mereka lah yang kita bisa pastikan untuk siap di saat bencana datang, dan pastinya didukung oleh orang tua, komunitas, sekolah, dan masyarakat untuk bisa juga memastikan bahwa jika bencana ada, jika bencana datang, prioritas perlindungan anak itu harus diutamakan gitu, bukan sesuatu yang menjadi prioritas kedua, prioritas ketiga gitu ya. Kadang bukan menjadi prioritas utama.
Jadi bagi saya pelajaran sekarang adalah apa yang kita bisa lakukan untuk kita siap jika ada bencana lagi hadir, karena tidak bisa kita pungkiri ini merupakan sesuatu yang akan kita jalani terus, kita alami terus, bukan hanya di Indonesia ya, di belahan negara manapun. Betul. Krisis iklim sekarang sedang terjadi. Ya, apa yang kita bisa lakukan, kita harus siap. Gitu, itu sih. Bu Menteri, satu lagi, apa pesan kunci yang ini Ibu sampaikan kepada pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan juga masyarakat luas agar perlindungan anak benar-benar menjadi prioritas di setiap bencana? Tentunya perempuan dan anak. Seperti apa, Ibu? Iya, saya mau nambahi dulu sedikit tadi tentang kesadaran kita bersama. Perubahan iklim ini kan terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi kesadaran dari diri kita masing-masing menjaga lingkungan kita, kebersihan, membuang sampah. Karena kalau ini tidak dimulai, bencana akan datang dan datang lagi. Bagaimana kita bisa memberhentikan itu? Ya kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga tumbuhan-tumbuhan kita. Nah, untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat dan siapapun itu, bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak, tentunya harus melihat kebutuhan anak-anak itu apa. Itu yang harus diutamakan. Keamanan anak-anak di dalam tenda pengungsian, menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ini perlu kerjasama dari seluruh komponen masyarakat yang ada di tempat, di situasi pengungsian. Jadi mungkin perlu ada penyadaran bahwa ini kita bersama-sama sangat mungkin terjadi sesuatu, ini juga harus diberikan pemahaman bersama, saling menjaga, saling melindungi, sehingga benar-benar menjadi sebuah keluarga bisa menghindari dari kekerasan seksual yang mungkin saja terjadi. Kemarin sempat ada, tapi kita sekarang melakukan pendampingan. Mudah-mudahan bencana yang sedang dialami ini segera pulih, masyarakat yang mengalami dampak ini segera baik-baik, dan kalau Pak Presiden bilang bukan kembali seperti semula, tapi kembali menjadi lebih baik dari semula. Mudah-mudahan itu yang bisa diberikan oleh pemerintah. Amin. Terima kasih banyak Ibu Desi dan juga Ibu Menteri. Sepertinya kurang waktu kita ngobrol. Mungkin bisa kita sambung di episode berikutnya. Nah, sahabat perempuan dan anak, obrolan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap bencana anak dan juga perempuan tidak boleh menjadi yang terakhir diperhatikan. Respon bencana yang ramah perempuan dan anak hanya bisa terwujud kalau dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi kemanusiaan, dan juga tentu saja keluarga terdekat. Terima kasih banyak Ibu Menteri, Bu Arifah Fauzi, dan juga Save the Children Ibu Desi. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir Ibu. Semoga obrolan ini bisa membuka kesadaran kita semua bahwa melindungi anak di situasi bencana bisa dimulai dari hal-hal sederhana, yakni peduli, peka, dan mau terlibat. Sahabat perempuan dan anak, sekali lagi kami ingatkan bahwa jangan ragu untuk terus speak up tentang pemikiran kita. Jangan ragu untuk mengambil peran, dan jika kamu melihat atau mendengar dan juga mengalami kekerasan, jangan lupa langsung saja laporkan di hotline kita melalui call center Sapa 129 atau melalui nomor WhatsApp di 0811 129 129. Terima kasih sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan podcast Sapa episode kali ini. Saya Upi Maria pamit undur diri. Terus ikuti channel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk menyaksikan episode podcast Sapa berikutnya. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih.